Berapa banyak di tempat ini yang sedang berpuasa? Bisa angkat tangan saudara. Jangan lihat ke kanan ke kiri, oke? So banyak dari kita yang bersama-sama kita sedang berpuasa. Kita masih dalam series yang ketiga dengan tema Next Chapter. Ya, minggu ini kita masih bulan Januari di awal tahun Next Chapter. Berapa banyak dari kita yang mau memiliki chapter yang baik tahun ini? Lambaikan tangan saudara. Amin. Kita mau untuk mengalami Tuhan, kita mau mengalami untuk chapter yang baik. Kalau minggu pertama Pastor Jimmy berbicara mengenai Tuhan Allah yang akan melakukan hal ajaib. Besok akan ajaib, hebat, megah, sangat bagus. Dan kita melihat Tuhan berbicara, Tuhan bergulat dengan seorang Yakub yang kita kenal dengan saat Peniel, di tempat namanya Peniel. Di situ Tuhan membawa satu breakthrough yang luar biasa. Kemudian minggu lalu Pastor Josh berbicara mengenai Godfidence. Berapa banyak dari kita yang baru pertama kali dengar kata Godfidence? Maybe all of us. Termasuk saya. Nggak pernah tahu kata itu tuh exist. But that word exists. Berbicara mengenai Yabes. Di mana di dalam struggle-nya, di dalam background dia seorang yang mungkin dianggap rendah oleh society. Tapi Tuhan melakukan hal dahsyat dan bahkan doanya dipelajari dan doanya masih tergaung sampai hari ini. Minggu ini kita akan belajar mengenai the same God. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, same God. Tuhan Allah yang sanggup untuk bekerja, sanggup untuk menjawab doa-doa daripada Yakub, doa daripada Yabes. Sanggup menjawab doa kita pada pagi hari ini. Berapa baik percaya? Amen? Amen. Kita percaya Tuhan Allah, the same God is working. Bekerja di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Tapi pagi hari ini kita akan belajar bukan dari Yabes lagi, bukan dari Yakub, kita akan belajar dari Daniel. Prayer daripada seorang Daniel dan bagaimana Tuhan menjawab Daniel. Kita akan sama-sama baca ayat ini. This is one of the most famous doa yang sangat terkenal dan bahkan dipelajari oleh Isaac Newton. Seorang Isaac Newton mempelajari doa Daniel ini. Dan dia membuat satu conclusion, beberapa conclusion, tapi ada satu conclusion yang dia buat adalah begini. Kalau kekristenan memiliki bukti atau pondasi bukti hanya dari Daniel 9, it's valid enough. Kristen itu kekristenan bisa dipercaya. Seorang Sir Isaac Newton, dalam bukunya Observation of the Prayer of Daniel. Dia membuat statement seperti itu. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama baca, sama-sama masuk dalam Prayer of Daniel ini di Daniel ayat 9. What is Daniel praying? Apa yang didoakan Daniel? Mari kita buka sama-sama. If you have Bible, saya prefer untuk saudara nggak lihat ke atas, saudara lihat ke Alkitab saudara lihat ke handphone saudara, dan possible make notes. Tulis apa yang Tuhan bicarakan. I believe Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. In an amazing way. Dengan cara yang luar biasa. Daniel 9 ayat 1. Mari kita sama-sama masuk. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasuerus, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. So, kita stop di sini sebentar. Jadi saat itu Daniel berdoa di akhir. Jadi kalau Daniel 1 itu Daniel sekitar umur 15, di sini Daniel sudah berumur 80. Udah sampai akhir daripada penantian 70 tahun itu. Dan Daniel walaupun dia tahu akan datang 70 tahun tersebut, Daniel tetap berdoa. Ini doa Daniel. Tapi sedikit background, kenapa 70 tahun? Kalau saudara punya study Bible, I'm a teacher. So saudara akan sadar kalau saya khotbah itu lebih ngajar. Oke? Di 2 Tawarik dikatakan demikian. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat. Karena tanah itu tandus selama menjalani Sabat.
hingga genaplah 70 tahun itu. Jadi Daniel pada saat itu bangsa Israel memasuki masa 70 tahun penantian. Bisa dibilang 70 tahun pembuangan. Karena selama 490 tahun mereka tidak menjalankan yang namanya sabat. Kalau sabat itu setiap 6 tahun mereka bekerja, pada tahun ke-7 mereka mesti resting, mereka mesti beristirahat. Jadi tanah itu juga butuh untuk dipulihkan. Bukan sekedar buat tanahnya, tapi memang untuk kebaikan umatnya, kebaikan bangsanya. Tuhan mau memberikan yang terbaik dari tanah-tanah tersebut. Tapi Tuhan memerintahkan bahwa setelah 6 tahun, yang tahun ke-7 harus istirahat. Nah dikatakan selama 490 tahun, bangsa Israel nggak peduli. I don't care. Dan di akhir 490 tahun itu, Tuhan meminta 70 tahun itu kemudian kembali dipulihkan. Bangsa Israel dibuang ke Babylon, ke Babel, dan kemudian mereka masuk dalam masa penantian. Itu yang sering kita baca di Yeremia, kitab 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berapa banyak dari kita yang pernah dengar ayat ini? Sering banget kalau di gereja diutarakan, diucapkan. Tapi konteksnya ini berbicara mengenai setelah pembuangan. Setelah penantian selama 70 tahun, Tuhan menjanjikan rancangan. Tuhan menjanjikan penggenapan. Dan ayat 12 dikatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Berapa baik mau doa saudara didengar? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai beraikan. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini satu janji yang luar biasa. Daniel berdoa di akhir daripada 70 tahun ini. Untuk janji ini bisa terjadi. Kita mau lihat dari seorang Daniel. Dia seorang yang mempunyai integritas tinggi. Seseorang yang mengenal Tuhan Allahnya. Seseorang yang tahu Allah itu tidak pernah terlambat. Tapi dia tetap memberikan hatinya untuk berdoa. Menghadapi 70 tahun tersebut. He doesn't stop praying. He pray. Dia berdoa. Untuk melihat janji Tuhan tersebut. Ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Untuk berdoa dan bermohon. Sambil berpuasa. Kenapa tadi saya nanya siapa yang puasa di sini? Daniel pray. Daniel berdoa dan berpuasa. Mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku akan memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau. Serta berpegang pada perintah-Mu. Ayat 5, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah. Perintahnya apa dan peraturan apa? Peraturannya peraturan sabat tadi. 6, bekerja. 1, stop. Beristirahat. And give a round of applause for all of you. Tepuk tangan buat Anda di tempat ini. You give that time. Saudara berada di tempat ini. Melakukan sabat. Menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Ayat 6, dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Pada saat kita berbicara mengenai kita mempelajari doa seorang Daniel, the first point that saya mau saudara untuk sadar adalah dia menyatakan kebesaran Tuhan. Kemudian dia mengekspos lagi kekurangan diri. Saudara tahu doa saudara itu harus memiliki konten tersebut. Saudara nggak doa ke Pastor Andi kan? Karena Pastor Andi kurang besar.
Ada satu waktu kita berbicara mengenai we have to believe that God is a God, Tuhan yang bisa dan mau. Karena kalau cuma bisa, nggak mau, nggak guna. Oke? Banyak orang kaya di luar, banyak orang yang mampu tapi nggak mau. Sebaliknya, banyak orang yang mampu tapi nggak bisa. Banyak orang di sekitar kita pada saat mereka melihat kita itu ada masalah, mereka mau membantu tapi mereka nggak bisa. Nggak punya kekuatan. Pada saat kita berdoa, Daniel di awal daripada doa dia sadar dulu seberapa besar ya Tuhan. Pada saat Yesus mengajari kita berdoa Bapa kami, dikatakan, hallowed be thy name. Besar, dimuliakanlah namamu. Bahkan sebelum dia request, bahkan sebelum dia meminta, dia mesti menyatakan dulu seberapa besarnya Tuhan. Tapi satu hal yang luar biasa daripada doa Daniel ini, Daniel bukan hanya mengekspos seberapa besarnya Tuhan dan seberapa kecilnya dia, tapi dia juga membawa bangsa bersama-sama secara kami. Kita lihat di doa dia dikatakan ayat 6 tadi, kami tidak taat. Bukan saja aku tidak taat, tapi kami tidak taat. Dan saya percaya pada saat kita melakukan doa puasa Daniel bersama-sama ini, kita sadar bahwa kita mau datang ke Tuhan secara kami. Secara bersama-sama, bukan hanya pribadi, tapi bersama-sama. Doa Daniel berpuasa, dia berdoa dan berdoa pada dasarnya diutarakan dengan satu, yaitu menyatakan kebesaran Tuhan. Great and awesome God, dikatakan great and awesome God di ayat 4, ayat 3. Kemudian ayat 4, 5, 6 dikatakan menyatakan seberapa lemahnya kita. Have done wickedly and rebelled. That leads to our first point. Poin pertama kita. Less of us and more of God. Less of us and more of God. Kita baca bukan hanya di 4, 5, 6. Dilanjutin lagi. Di ayat 7 dikatakan kami patut malu. Dikatakan I don't have what it takes. Kami telah memberontak, kami tidak mendengar. Jadi kalau saudara baca dari ayat 4 sampai ayat 16 tuh isinya cuman gua gak sanggup, gua gak bisa, kita gak bisa apa-apa, kita gagal, kita gak taat, kita memberontak, kita gak mendengar suara Tuhan. Ini semua terjadi karena kesalahan kita. Less of us and more of God. Kata ini sering kita dengar, tapi kita gak pernah bertumbuh. Kita gak pernah coba mendalami, mengerti bahwa less of us and more of God itu harus terjadi secara bersamaan di dalam doa kita. Apabila less of us hanya terjadi sendirian, yang terjadi adalah rendah diri. Oh, wah kacau, gua gak ada apa-apanya. Habislah gua, selesai, titik. Kalau more of God, oh Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tapi buat gua apa ya? Oh Tuhan itu bertahta. So, what's for me? Dan menjadi irrelevant. Pada saat itu bertemu, dua-duanya bertemu, di situ terjadi yang namanya doa yang efektif. It's a humble prayer. Humble yet confident. Saudara tahu siapa diri saudara, dan at the same time saudara tahu siapa Tuhan kita. Amin. Banyak dari kita sibuk beragama. Oh Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu dahsyat, hari-hari Tuhan itu dahsyat, tapi nggak bisa relate. Bagaimana Tuhan yang dahsyat itu adalah jawaban bagi kelemahan saya. Karena selalu dibilang Tuhan dahsyat, saya tidak layak. Jika kalau tidak layak memang dari awal tidak layak. Tapi kedahsyatan Tuhan itu menutup kelemahan kita. Adalah jawaban dari kelemahan kita. Dan pada saat yang bersamaan, pada saat kita sadar bukan cuma dari seberapa besar tuh, dari seberapa kecilnya kita enggak, another agama yang inferior kompleks. Saya enggak layak. No. You see how great God is. Karena Tuhan sudah memberikan anaknya buat kita. Pengetahuan akan seberapa besarnya Tuhan, itu paralel. Seharusnya terjadi dengan seberapa kita paham, seberapa kecilnya kita. Saudara setuju? Saya enggak setuju, saya ganti makanya. Last minute. Karena kalau cuma tahu doang, banyak dari kita tahu Tuhan itu besar, saya itu nggak ada apa-apanya.
Tapi saudara pernah ngalamin nggak? Pada saat saudara mengalami keterpurukan, di dalam kehidupan kita semua mengalami hal tersebut. Apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan di bawah sana? Do you know how do you find best friend? Ini terutama yang TY ini. Kan kita nyari best friend gitu. My kids looking for best friend. How do you find best friend? Saat kita terpuruk. Kalau sekedar best cuma manggil-manggil doang karena have fun bareng, itu oke lah ya. Tapi the true best friend, itu pada saat kita bisa bertemu dengan teman kita, di saat kita terpuruk di paling bawah. Kita yang suka nyanyi, I'm a friend of God, I'm a friend of God. Not just a friend, he should be your best friend. Saudara pernah ngalamin gak di masa terpuruk saudara? God pick you up there. Harusnya udah dibuang. Even kita ngelihat diri kita sendiri aja dengan keadaan kita, harusnya kita mau buang aja deh, ini orang udah gak penting, gak guna. But God pick you up there. Perjumpaan akan seberapa besarnya Tuhan akan membuat kita bisa memahami seberapa kecil dan lemahnya kita. Dalam masa penantian, Daniel bukan hanya bersuara koar-koar, aduh gue gak ada apa-apanya, gue gak ada apa-apanya, gue gak ada apa-apanya. Di situ dia menyatakan kebesaran Tuhan terlebih dahulu. Yang akan menjadi jawaban dia. Untuk segala kelemahan dia. Sampai ayat 16 dia terus berdoa. Dan ayat 17 ini dahsyat. Ini doa masih doa Daniel nih. Soal saudara baca, saya nggak bisa baca dengan saudara secara menyeluruh, tapi saudara nanti abis ini baca. Ayat 17 dikatakan oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkan telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah. Kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami. Daniel berdoa di saat-saat akhir daripada doanya, saudara akan lihat apa yang terjadi setelahnya. Di saat akhir dari doa ini, dia berdoa bukan karena doa saya loh. Bukan karena puasa saya loh. Bukan karena jeritan saya, jasa-jasanya. Dia berdoa buat bangsa tersebut. Bukan karena itu loh. Tapi karena besarnya kasih sayangnya. Yang melimpah-limpah. Great mercies. Great mercies. Dia yang selalu besar. Yes. Dia bukan saja mau, tapi dia besar. Selalu benar. Tapi juga penuh dengan kasih sayang. He's not just able, dia bukan saja bisa, tapi dia mau. Teman-teman kita, bisa ada yang bisa, tapi nggak mau. Bisa ada yang mau, tapi nggak bisa. Tapi dia adalah Tuhan Allah yang layak untuk saudara panjatkan doa saudara. Because he is not just great, dia bukan saja besar, but he is great in mercy. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dia selalu besar, selalu benar di ayat 7. Dan di ayat 18, Daniel menyatakan, you are great in mercies. Bukan doa saya, bukan apa yang saya lakukan, tapi because hatinya Tuhan saya tahu. Penuh dengan kasih sayang. Seorang Daud di perjanjian lama, di mana bumi terbelah, orang Korah ditelan, tiba-tiba orang melakukan kesalahan, mati seketika. Daud bisa mengatakan apa? God is gracious, Tuhan Allah penuh dengan kasih karunia. Merciful, slow to anger. Daud, lu ngeliatin Tuhan yang mana? And abounding in love. Lu salah lihat kali Tuhannya. Yang saya lihat Tuhannya kok nggak begitu. Karena perjanjian lama itu gubrak, gabruk, jeger, bum, gitu. Tapi Daud bisa mengatakan demikian. Saya suka menggunakan ilustrasi ini seperti seorang hakim yang harus berlaku adil. Dia memutuskan bahwa
that person, orang yang bersalah ini harus dihukum mati. Dia pulang ke rumahnya, orang-orang melihat tangannya ya, tangan besinya. Karena untuk berlaku adil dia mesti menghukum mati. Tapi istri dan anaknya tahu. Mungkin istrinya akan bilang sama dia, sama anak-anaknya, jangan ganggu papa dulu hari ini. Papa is not in a good mood. Seorang hakim jahat mungkin kalau habis hukuman mati langsung, yes, that's my fault this week. Yeah. Tapi orang yang mengenal kalau ini adalah seorang hakim yang baik. Pada saat dia melakukan hal tersebut, tangan dia melakukan keadilan. Istri dan anaknya tahu kalau hati dia bersedih. Selagi orang-orang di luar mengenal Tuhan melalui tangannya, David, seorang Daud mengenal Tuhan melalui hatinya. That's why he's a man after God's own heart. Dia mengenal Tuhan dari hatinya. Because it bleed, itu membuat hatinya, hati seorang hakim yang baik itu berdarah. Pada saat dia harus memutuskan hukuman mati. Selagi orang-orang hanya mengenal tangannya, Daud mengenal hatinya. Selagi orang-orang mengenal hanya tangannya, penghukumannya, Daniel mengenal hatinya. Penuh dengan kasih sayang, bukan karena jasa-jasaku. As a Christian, kadang kita nggak bertumbuh di dalam kekurangan kita dan kebesaran Tuhan. Bukan hanya kebesaran, tapi kebesaran kasih sayangnya. Kita nggak bertumbuh. Maksudnya apa? Ada orang yang terlalu cepat. Oh, gue orang benar di hadapan Tuhan. Kesannya nggak ada lagi kelemahan. Mungkin membenarkan hal-hal yang salah. Ya udahlah, maklumlah sebagai orang Kristen kita masih punya kekurangan, tapi tenang aja, kita diampuni Tuhan. That is true, but the idea of not growing, nggak bertumbuh di seberapa kacaunya diri saya. Pada saat saudara lihat di cermin, saudara lihat seberapa parahnya orang ini. Dan saudara menemukan seberapa kasih sayang Tuhan kepada orang ini juga gitu. Ini orang ini gak bener nih, ngaco nih. Cara mikirnya masih gak bener. Tapi kita lupa itu semua. Kita gak bertumbuh di dalam less of us and more of God. Kita lebih sibuk beragama. Kita lebih sibuk, oh what can I do, what can I do. Kita gak bertumbuh di dalam itu. Firman Tuhan di Ibrani dikatakan 4 ayat 16. Dikatakan, enter, masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Karena di situ kita akan menemukan mercy and grace. Mercy and grace in time of needs. Pada saat kita butuhkan. Kapan kita butuhkan? Kita butuhkan setiap hari. Kita butuh untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Tapi kita gak sadar. Kita gak bertumbuh di hal tersebut. We don't need God's mercy. Ada benar. Ya kalau benar-benar lu tahu lu benar, oleh karena pengampunannya, grow in that. Every day wake up in the morning, bangun pagi, sadar bahwa there's mercy and there's grace. Mercy itu apa? Kalau mercy itu, kalau saudara pelajari, mercy itu kalau misalnya kita di posisi minus 100, mercy itu membawa kita di posisi 0. Diampuni, oke? Hanya diampuni. Posisi 0. Kalau grace itu jadi apa? Bukan saja diampuni, tidak dihukum, tapi dijadikan anak-anaknya. Jadi kalau mercy itu kalau anak saya buat salah, mercy itu stop hanya sekedar, oke, gue ampunin, I forgive you, it's okay. Lu udah ngelakuin yang gak bener nih, gak apa-apa, gue ampunin. Terus besok saya bilang, for this reason saya beli tiket, kita jalan-jalan ke Singapura. Nah itu grace. Mercy and grace. Oh banyak dari kita bilang, oh we receive the grace of God. Pada saat kita diampuni, no, that's mercy. Jadi kita butuh tahu kapan kita terima mercy. Dengan itu kita bisa menghargai the grace of God. Gue udah pencuri, bukan saja diampuni. Saya pernah tuh lagi ngebut ya, di Amerika, nggak sadar, tiba-tiba lewat. Ternyata tiba-tiba belakang, kalau di Amerika kan mobil, tiba-tiba mobil polisi teot gitu, waduh drop, lemes gitu. Waktu itu yang saya minta cuma apa? Mercy. Mercy, saya minta mercy gitu. Ya gue tahu gue salah gitu. Gak bisa di-argue kalau sana, udah ada buktinya.
Waktu dia kasih tuh mercy ya, dia bilang, I'm just gonna give you a warning today. You know, the idea of receiving mercy aja tuh udah, gitu. Gitu. Gue diampuni yang benar. Harusnya gue malam itu di penjara. Saya pernah di penjara gara-gara speeding. Jadi saya tahu rasanya. Itu dapat mercy-nya aja, dilepasin aja. Itu udah luar biasa loh. Senangnya tuh udah gak karuan. Bayangin, kalau abis itu dia kasih saya duit. Bayangin ya, karena gak akan terjadi. That's grace. Saat kita berdoa, just like Daniel, dan kita tahu seberapa lemahnya kita, yang harusnya layak terima hukuman, tapi kita tidak. Dan di saat bersamaan kita bisa tahu seberapa besarnya kasih Allah. Bukan cuma mengampuni kita sampai 0, tapi bahkan menjadikan kita orang-orang benar. Dikatakan, kamu bukan saja tidak bersalah, tapi you did good. Did what? Kamu adalah orang benar. Go to Amsal. Pergi ke Amsal 10. Klaimlah. Jawaban dari doa-doa orang benar. Klaimlah janji-janji orang benar. Pernah gak baca Amsal 10? Kalau gak pernah, sayang banget. Itu kayak punya kupon. Kayak punya kupon tapi kagak pernah di-redeem. Untungnya kagak expired. Dibaca. Mercy and grace. Less of us and more of God. Daniel 9 ayat 20-23 lanjut lagi, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel. Berapa baik dari saudara yang mau lagi doa-doa tiba-tiba dihampiri oleh Tuhan melalui malaikatnya. Aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Kalau di NKJV dikatakan skill to understand. Kemampuan untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu sebab engkau yang sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu, perhatikanlah, understand it. Understand this vision that I'm about to give to you. And that leads to my second point. Less to ask, okay, more to understand. Pada saat kita datang ke Tuhan, pada saat kita doa, datang jangan hanya sekedar mau doanya dijawab. Doa dijawab itu satu hal. Ya Tuhan mau menjawab doa kita, tapi carilah pemahaman. Less to ask. There's nothing wrong about asking. Karena firman Tuhan katakan ask and you shall receive. Gak ada yang salah tentang meminta. Firman Tuhan katakan mintalah maka akan diberi. But in our prayer, jangan cuma minta, tapi punyalah hati untuk mau memahami. Mengerti, tanya Tuhan. Tuhan, I want to understand. Karena itu yang dilakukan oleh malaikat tersebut. Tapi Tuhan mau memberikan pemahaman, namun seringkali kita gak mau dengar kayak anak kecil. Tahu gak anak kecil? Anak saya itu dulu waktu kecil, kalau gak dikasih sesuatu, dia langsung merem. Wah! Gitu. Mau dikasih pemahaman juga kagak bisa. Matanya merem, telinganya ketutup, walaupun dia gak begini, kadang begini pula gitu. Wah! Pokoknya mau. Dikasih tahu gak mau dengar. Dibilang bahwa itu harming you, itu membahayakan. Gak mau dengar, pokoknya gue mau. Gitu. Tuhan mau memberikan pemahaman. Karena gak semua yang kita doakan itu baik buat kita. Saudara bisa, you can testify this yourself. Berapa banyak saudara mungkin minta A, minta B, minta C. Setelah lewat, saudara bilang, aduh thank God gue gak dapet. Karena itu bukan yang terbaik. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Tapi seringkali Tuhan mau memberikan pemahaman, kita gak mau dengar. Gue maunya ini dan harus begini dan saat ini. He gives answer bigger than our asking. Daniel 9 ayat 24-27 ya. Tuhan memberikan dia melalui malaikat memberikan dia pengertian.
And this is where Isaac Newton comes into play. Di situ dijanjikan, bukan saja aku akan membebaskanmu di akhir 70 tahun itu, tapi aku memberikan Anda jawaban bahwa bukan saja setelah 70 tahun ini lu akan balik ke tanah ini, tapi secara menyeluruh Tuhan akan mendatangkan Mesias. Dikatakan setelah 7 minggu, 62 minggu, kemudian minggu terakhir, di situ dijelaskan sama malaikat. Yang lu minta tuh cuman yang sekarang. Yang gua janjikan itu yang selamanya. Tuhan menjawab lebih besar dari permohonan kita. Dia terlalu besar hanya menjawab doa kita yang cerit. Yang mungkin itu juga bukan yang kita butuhkan. The providence of God. Pemeliharaan Tuhan. Saudara bisa baca, saya nggak akan baca, 24 sampai 27, dikatakan itu semua. But the bad news is, dengan pengertian itu, Daniel mendapatkan bahwa bukan 70 minggu, tapi 70 kali 7 tahun. Bahkan di ayat 24 dikatakan di akhir daripada 62 minggu tersebut, 62 kali 7, Mesias yang datang akan mati dan bukan buat dirinya sendiri, tapi buat kita semua. Ini saya pakai bahasa Inggrisnya, saudara bisa baca dalam bahasa Indonesia. In the third year, Daniel 10, 1-3 dikatakan, in the third year Cyrus, king of Persia, a message was revealed to Daniel. Jadi Persia dan Media ini memerintah secara bersama-samaan. Rajanya namanya Belteshazzar, ini Daniel, yang namanya rajanya namanya Belshazzar, yaitu anak dari Nebukadnezar. Dan di sini dikatakan Daniel, whose name was Belteshazzar, the message was true. Jadi firman yang dikatakan itu benar, but the appointed time was long. Tapi waktu untuk penggenapannya itu lama. He understood the message. And he had understanding of the vision. Dia punya pengertian tersebut karena sudah diberikan. Skill-nya datang dari Tuhan. In those days, I, Daniel, mourned for full 3 weeks. Dia sedih banget. 490 tahun Tuhan yang benar aja. I ate no pleasant food, no meat or wine come into my mouth. Nor did I anoint myself at all till 3 whole weeks were fulfilled. Jadi dia puasa selama 3 minggu. Saudara, sedikit mengenai doa dan puasa. Saudara tahu kalau puasa itu adalah ungkapan dari kesedihan kita? Saudara tahu, kalau di agama lain mungkin puasa untuk pengendalian diri. Kalau saudara sebagai orang percaya puasa buat pengendalian diri, I want to tell you a bad news. That doesn't work. Saya lihat banyak orang puasa tambah gendut. Saudara mungkin bisa sedikit lebih mengendalikan diri, but that's not the goal. Puasa itu, fasting is mourning. Saudara berduka. Pada saat itu respon natural dari seorang Daniel, pada saat dia mendengar 490, dia mengerti, tapi 490 dia langsung masuk. Gue gak niat makan. Gue gak ada nafsu makan. Saudara kalau baca Alkitab saudara, gak pernah saudara akan temukan fasting itu buat minta-minta. Minta-minta itu namanya doa. Dan soalnya di perjanjian baru kita namakan prayer and fasting. Minta kepada Tuhan yang besar karena fasting. Karena hari ini saya lihat begitu banyak kekurangan dalam kehidupan saya. Fasting itself is mourning. Saya doang yang ngomong? Enggak. Matius 9, 14, ayat 15. Yesus dipertanyakan mengenai fasting. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka selama mempelai itu bersama mereka? Orang yang suka bilang kita berpuasa biar lebih dekat sama Tuhan. Buat saya, coba direvisi lagi katanya. Pada saat kita berpuasa itu gak langsung dekat sama Tuhan, cuma sadar seberapa lemahnya kita.
Tapi itu adalah opening, kesempatan yang besar untuk mengalami seberapa besarnya Tuhan. Gak direct. Pada saat kita puasa, kita datang kepada, gua lemah. I don't have the bad news is all of us are weak. We actually have reason to fast. Dia time lawannya fasting apa? Feasting. Fasting itu berduka, feasting itu bersuka cita. Selama bertahun-tahun saya cari alasan untuk saya berpuasa di awal tahun. Saudara ada yang cari alasan untuk berpuasa? Gak tahu mau ikut program males gitu. Saya cari alasan untuk berpuasa. Tahun ini ada alasan saya untuk berpuasa karena ada hal yang saya sangat berduka di dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan membukakan satu hal dalam hidup saya saat ini adalah gini. Selama saya tahun-tahun lalu saya mencari alasan untuk berpuasa. Saya tahu firman ini. Saya cari alasan buat mourning, saya cari alasan buat berduka. Gak ada kok. Awal tahun gue bisa jalan-jalan, keuangan oke, anak-anak oke. Ngapain ya? Gitu. Gak usah ikut lah. Tapi tahun ini Tuhan ingatkan pada saat saya sedang berduka. Ada orang lain yang berdoa buat saya. Ada orang lain yang berduka buat saya. Di dalam kejadian saya ini. And he told me, I'm praying for you. I'm fasting for you. Your situation. Ini balik ke Daniel. Bukan saja berdoa untuk diri sendiri. Mungkin hari ini saudara oke-oke saja, gak ada alasan untuk berduka. But look around you. Lihat orang-orang di sekitar saudara. Orang yang kehilangan, orang yang dikasihi. Bayangin gimana cara dia lewatin hari-harinya. Apalagi yang awal-awal. Bayangin orang yang gak punya uang bahkan untuk bayar bulanan. Be like Daniel. It's not just me, but it's us. Ini gak telat saudara, masih ada berapa hari kita bisa buka puasa sama-sama. Look around you. Mungkin saudara sekali lagi oke-oke aja. Saudara lihat di Alkitab, fasting itu adalah respons pertama orang yang dekat sama Tuhan pada saat dia mengalami musibah. Fasting itu bukan program. Fasting itu adalah respon natural dari seseorang. Tahu kan kalau lagi bad news tiba-tiba gak niat makan. That's what happened to Daniel. Gak bisa makan yang enak-enak. Gue lagi mikirin dia. Jangan jadiin ini program. Jadi gak ada artinya. Fast and pray for someone around you. Sekali lagi kalau agama lain mungkin berpuasa karena pengendalian diri, karena mau dekat sama Tuhan. Karena ini in Christianity, fasting is mourning. Yesus mendeklar itu. Saudara bisa cek di Yesaya 58. Berduka. Gak berduka ngapain fasting? Feasting. Kalau feasting ajak Pastor Jimmy. Mantap. Saya kalau diajak feasting sama Pastor Jimmy mantap. But fasting. Berduka. Anyone di sekitar kita yang sedang berduka, fast for that person. Kasih tahu orang tersebut, I'm mourning with you. Jangan cuma ketik. Bukan, I'm praying and fasting with you. I don't know how you go through this. Saya nggak tahu gimana cara Anda lewati masa-masa sulit ini. But I'm fasting with you. Daniel 10 ayat 12. Dan he said to me, do not fear. Jangan takut. Saudara tahu kenapa saudara selalu takut? Karena dua hal di sana. First, saudara gak pernah understand. Gak mau paham. Gak mau, Tuhan mau jelasin lu kagak mau. Dua adalah saudara gak humble yourself before God. You think you are God. Gue harusnya begini, harusnya seperti ini, dan harusnya jadi seperti, maka pada saat tidak jadi, semuanya jadi ketakutan. You wanna live a next chapter without fear. Daniel 10:12. Then he said to me, do not, kenapa saya pakai bahasa Inggris, mohon maaf, karena bahasa Inggrisnya spot on banget.
Nanti saudara bisa baca dalam bahasa Indonesia. Then he said to me, do not fear Daniel, for from the first day, dari hari pertama, you set your heart to understand. Bahkan sebelum dia berdoa, sebelum dia mohon, sebelum dia mau lihat breakthrough, dia set di hati dia untuk, Tuhan, aku mau mengerti. And to humble yourself before your God. Dua hal ini. Okay? Set your heart to understand, less to ask, more to understand. Humble yourself before God, less of us, more of God. And dikatakan berikutnya apa? Your words were heard. Doamu didengar, and I have come because of your word. Doanya dijawab. Doamu didengar, dan bukan cuma didengar, tapi visitasi daripada Tuhan hadir di tempat itu. Jawabannya mungkin bukan yang kita mau, tapi itu adalah yang terbaik. Dan itu adalah yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan, apa yang kita bisa pikirkan. Less to us, more to understand, less of us, more of God. You have your prayer heard, you'll have your prayer answered. Saudara akan mengalami hal yang luar biasa di next chapter 2024. Sekali lagi kalau saudara yang belum berpuasa, I want to encourage you. Let's go into fasting. Kalau saudara baik-baik saja, look around you. Fast for that person. Mourn for that person. Berduka buat orang tersebut. Dan kita sama-sama kita akan datang, kita akan mendengar testimoni luar biasa. Bukan karena, sekali lagi, bukan karena jasa-jasa gue gitu. Bukan karena gue doain lu, tapi karena kasih sayang Tuhan ada buat kita semua. 24 Januari, let's not make this another program, okay? Udah terlalu banyak program di gereja. If this is a program, biar program ini membantu kita untuk menjalankan esensi dan mendapatkan esensi. Mengalami Tuhan, encounter God. Let's stand on our feet, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, gitu. Let's go. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Say, my God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I
kemuliaan kami beri untuk Engkau Tuhan. You are the God, Engkau adalah Allah di tengah-tengah kami. Bukan seberapa hebatnya kami, bukan seberapa lama kami berdoa, bahkan puasa kami, hal baik. It's like a filthy rags, seperti kain kotor di hadapan-Mu. Tapi hari ini kami datang di hadapan-Mu, bukan karena jasa-jasa kami, baby, but all your mercies. Oleh karena kasih sayang-Mu, Allah yang besar, Allah yang benar, Allah yang penuh dengan kasih sayang, yang akan menjawab doa-doa kita pada pagi hari ini. Bukan seberapa hebatnya kita, bukan seberapa religiusnya kita. Pagi hari ini, biar Allah yang penuh dengan kasih sayang menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Especially saudara yang berada di paling bawah. That's the best time to experience best friend. Itu adalah waktu yang terbaik untuk menemukan teman yang terbaik. Lord, I pray in the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dari orang di tempat ini, setiap dari kami di tempat ini mengalami perjumpaan satu-satu dengan Tuhan. Apapun kendala yang sedang kami alami, Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang lebih besar dari semua itu. We choose to trust. Kami milih untuk percaya that God, you will see us through. Engkau akan membawa kami keluar dari semua ini dan membuat kami lebih daripada pemenang. Setiap dari kita yang berdoa untuk sakit penyakit disembuhkan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buat saudara, buat teman-teman saat ini terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buat saudara yang berdoa untuk breakthrough, akan ada teman-teman bilang, enggak mungkin buat lu. Terserah lu mau ngomong apa. My God is great. And my God is true. And my God is love. Dan aku akan menerimanya. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. I speak forth blessing. I speak forth breakthrough. I speak forth joy, sukacita, damai sejahtera. Buat anak-anakmu di tempat ini. Masalah bisa sama pada saat saudara keluar. Tapi muka saudara akan beda. Your countenance will change. Because God, karena saudara tahu Tuhan keluar dari tempat ini sama-sama dengan saudara. Fighting the battle for you. In the name of Jesus aku berdoa. Kita akan akhiri pada pagi hari, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami percaya sekali lagi berkat-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Kami sekali lagi percaya bukan karena gagah perkasa kami, tapi karena kebaikan-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau keluar, pada waktu Engkau masuk. Diberkatilah Engkau, diberkati lumbung-lumbung-Mu. Diberkati segala sesuatu yang Kau sentuh. Karena semua hal yang Kau sentuh Tuhan akan buat berhasil. Saat ini aku berdoa, Engkau lihat setiap tangan-tangan terangkat. Those are not perfect hand. Itu adalah tangan-tangan yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, semuanya. Tapi melalui itu, kemuliaan Tuhan akan nyata. Kuasa Tuhan akan mengalir. Kasih Tuhan akan mengalir. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan di tempat ini. I pray blessing upon their life. Aku berdoa untuk berkat melimpah setiap tangan-tangan ini. Oleh karena kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Praise God, happy Sunday.